Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Allah pilih kita pagi ini, subuh ini hadir di antara raudhah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh yang berjasa atas Masjid Jami Al-Mujahidin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang masih sehat, segar bugar, Allah berikan kekuatan sehingga semua yang diupayakan oleh masjid menjadi mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah tiada, mudah-mudahan orang tua kita, siapapun yang berjasa dengan Masjid Jami Al-Mujahidin ini, keluarga kita, siapapun beliau, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allah kumpulkan bersama para anbiya, para nabi wassalihin, dan orang-orang saleh, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Dengan sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah. Istiqomah duduk di majelis berjamaah, istiqomah nyender di Masjid Jami Al-Mujahidin, sehingga mudah-mudahan kita ada wasilah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sudah banyak doa yang dipanjatkan setelah Ustaz Hanan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, udah doa semua, selawat dipanjatkan, kita bahkan diajak ke Makkah dan Madinah, didoakan sehat, panjang umur, berkah harta dan keluarganya. Itu udah banyak banget kita didoain, maka kita pastinya mengaminkan doa pagi hari ini sesuai yang Rasul sampaikan, Allahumma barik li ummati fi buburiha. Ya Allah, keberkahan hanya milik satu orang. Siapa itu? Li ummati, untuk umat-umatku yang paginya matanya mendelik baik, yang paginya matanya melotot baik, enggak yang seriap, tapi melek ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita di halaman 54. Ketemu aja. Nah, kalau diikutin lomba menang romanya. Udah langsung nemu, lo di comeback dan nemu aja. Ada tulisan gede banget di tengah-tengah itu. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Ketemu ya. Itu sebelumnya wal maqala as-saniyah, pesan yang kedua, baru kemudian qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhoinya.
Ini As-Siddiq laqab, bukan nasab, julukan, bukan keturunan. Artinya apa? Dulu namanya Abu Bakar doangan. Begitu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bakhtari, dan abu-abu yang lain, Abu Gosok segala macam, nemuin Nabi sebelum azan subuh di Hatim. Hatim itu dekat Hijr Ismail yang kalau kita masuk ke dalamnya, tawaf kita batal, umroh kita gugur, haji kita juga sama tidak sah, karena tawaf nggak boleh di dalam Ka'bah, bolehnya di luar Ka'bah. Kalau masuk berarti kita masuk ke dalam Ka'bah. Dilihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bengang-bengong karena habis Mi'raj, posisi ma baina sulasayil lail, ketiga sepertiga malam, selesai Mi'raj balik, itu belum azan subuh. Kata Abu Jahal, Muhammad ngapa galau bener romannya? Kalau kata anak sekarang gabut bener begitu. Ma fakara bainal qabul warad, beliau lagi mikir ini diterima apa enggak. Kalau ini disampaikan Isra dan Mi'raj, perintah sholat, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai indah Sidratil Muntaha, balik lagi, percaya apa kagak orang? Ya. Peristiwa ini menjadi bagian gurauan, cacian, bahkan Abu Jahal, coba diri, coba angkat kaki kanan, angkat kaki kanan, coba yang kiri angkat lagi, lah jatuh saya. Itu aja jatuh, apalagi ke Sidratul Muntaha, apalagi ke Masjidil Aqsa, yang perjalanan ke sana masafatun ba'idatun ma baina salat, perjalanan yang panjang dan jauh, ditempuh 3 bulan. Dipanggil tuh Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, teman lu ngapa itu lagi masa pergi ke Masjidil Aqsa 3 bulan kita ke sana, paling kagak ini semalaman doang. Apa kata Abu Bakar? Amantu bima ja'a bihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, semua yang melekat di Rasul, amantu, aku beriman. Tapi begitu lo ngomong lagi, gua bacok leher lo, begitu katanya. Atau udah percaya masih dikeda-kedain aja. Dari situlah kemudian Rasul menyematkan laqab As-Siddiq. Maka kalau kita tarawih muter kadang-kadang di musola, ya di masjid, bukan di sini. Ceritanya dekat rumah saya, sono. Ya, ceritanya di sono. Kejadiannya di sini. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq lah, jadi bin Siddiq. Dia laqab bukan nasab. Coba dah, kita lagi kemana begitu? Kita perhatiin, masih banyak orang ngomong Abu Bakar bin Siddiq. Kalau bin larinya nasab, berarti keturunan. Padahal dia bukan nasab, tapi laqab, bukan bin Siddiq. Ya, Siddiq orang mana? Tapi itu adalah julukan. Ya. Besok-besok kalau ada yang bilang begitu, empos baik, bin Siddiq, babalu bin Siddiq. Tapi As-Siddiq, bukan bin Siddiq. Apa yang beliau sampaikan? Samaniyatu asya, zinatus samaniyatu asya.
ada 8 ini jadi bagus, jadi baik. Dia bukan hanya urusan pekerjaan, tapi dia menjadi zina, perhiasan buat yang 8 kalau itu dikerjakan dengan baik. Apa itu yang pertama? Al-afaf, zinatul fakri. Apa itu afaf? Ya. Ada majelis taklim al-afaf yang kalau maulid mulainya jam 1 malam, qiyam jam 2, terus tausiah subuh, orang udah gak muat, udah susah kita kadang-kadang mau ruku nggak bisa, sujud susah, kadang-kadang kita sujud di pantat orang, penuh orang, banyak orang. Di tempat lain ada afaf juga. Ada perkataan Rasul yang menyatakan bahwa beliau bersabda, dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, itu sahih, disebutkan bahwa arba'atun, ada 4 yang kemudian khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang terakhir, yang keempat itu disebutkan al-iffatu min tu'matin. Iffah itu afaf, menjaga tu'mah. Apa itu tu'mah? Minuman, makanan dari yang haram. Kalau ini susu, kira-kira halal apa enggak? Gurih, ini mah gurih. Saya udah nyobain tadi, gurih bener. Iya, kalau tempat lain kan susu enak, kalau ini mah gurih. Jadi bukan cuma halal, gurih. Makanya begitu Imam Syafi'i dikasih makanan, minuman habis. Kenapa? Dia tahu makanan itu makanan yang halal dan berkah, diambil dengan cara yang halal, dihidangkan dengan cara yang halal dan berkah. Itu ifah, berarti ifah itu menjaga. Al-afaf itu lebih menjaga. Ada orang ganteng, ya, orang Arab bilang jamil. Di sana ada lagi yang lebih ganteng, berarti nyebutnya apa orang Arab? Saiful Jamil, Ajmal. Masa lebih ganteng Saiful Jamil, katanya Allah. Ajmal, ya, berarti lebih bagus. Maka afaf di sini, ya, langkah preventif kita menjaga diri kita dari yang namanya penjagaan diri ini, fathu ainin imtina anil mas'alah. Yang dijaga itu identifikasi masalah baik finansial maupun sosial. Ada orang dikit-dikit minta sama Allah, ada orang dikit-dikit ya nelpon temennya. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi imtina anil masalah, masalah yang kadang datang dua, ya, finansial dan sosial. Maka disebutkan zinatul fakri, ya. Kalau kita ngejaga diri kita dari minta tolong sama zat selain Allah, kan dorongan kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Ya boleh kita minta tolong sama orang mah boleh, tapi kalau dikit-dikit orang yang dimintain tolong, Allah ditinggal, itu tidak afaf. Afaf itu ngejaga dulu dari pertolongan selain zat Allah, tapi kepada Allah dulu, ya. Itu zinatul fakri.
perhiasan dari kefakiran. Apa itu fakir? Ya, kelemahan, ya, ketidakcukupan, ya, sesuatu yang kemudian membuat ketidaknyamanan. Ya. Kalau terminologi fakir ini sekarang nggak kebayang ntar siang mau apa, nggak kebayang ntar sore mindonya apa. Ya, berbeda dengan miskin. Kalau miskin sekarang ada, rega-rega bentar masih ada, cuman besok ora ada kelihatan. Nah itu berarti rawa annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhfatul mu'min fid dunya al-faqr. Hadiah seorang mukmin itu adalah kefakiran. Maksudnya apa? Orang kalau udah fakir lekat dengan sesuatu yang dibutuhkan. Ketika sujudnya sudah sama Allah, minta tolongnya sama Allah, maka kedekatannya lebih dekat kepada Allah. Kan kalau lagi ada kadang-kadang orang kelihatan di Masjid Jami Al-Mujahidin. Ya, si anu orang kelihatan, ya orang kontrakannya yang mau bayar 10 tahun. Ya orang kelihatan dia. Lagi ada. Si anu nongol lagi. Nyorong 10 tahun belum bayar. Maka nongol lagi. Kita badan enak, bu, mana baik, berangkat sono, berangkat mari. Tapi kalau lagi berasa, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit ya kan, subhanallah, dikit-dikit megang yasin, dikit-dikit baca waqiah. Karena kita dalam kefakiran, maka kekurangan dalam kehidupan kita, baik itu finansial, sosial, kesehatan, dipahami itulah cara Allah memberikan hadiah kepada kita sehingga kita lebih dekat dengan Allah. Kaki berasa, ya, maka astagfirullah, hampir kita pijit-pijitin, ya Allah, ya Allah. Coba kalau nggak berasa, boro-boro, ngayap mulu, jarang pulang. Ini namanya tuhfah hadiah. Jadi bukan lagi Allah merendahkan kita, enggak. Allah lagi narik kita, biar kita balik lagi, deket lagi. Ya. Coba kalau lagi punya semua, enggak. Lagi ada waktu semua, ada yang dicari semua, kagak nemu kita sama Bapak Haji Mahfud, kagak nemu. Keturing mulu dia, enggak nemu dia. Tapi begitu beliau kemudian enggak touring dulu, ketemu kita. Tadi saya juga, kayaknya udah rapi sholat nih. Kan sebab di sebelah udah alhamdulillah. Emang subuh jam berapa ini? Ya, alhamdulillah kita ada berapa orang di belakang. Ayo naik. Lepas di sini mah baru mulai. Ini artinya bahwa nggak salah kalau keyakinan kita belum. Ya. Makanya orang kalau umroh haji suka nanya, ini kita sembahyang subuh 6:30 gitu. Ya emang waktunya belonan. Ya. Bayang Jumat berangkat jam 8, jam 9 udah jalan. Itu kira-kira bini kita girang apa kemeresan? Kira-kira ini saking rajinnya Jumatan jam 8 udah berangkat itu 9. Itu bini kita yang kita tinggal itu girang apa kemeresan kira-kira? Ya colek anaknya, Neng apa? Ngeliatin bapak lu, mengapa? Wah ya gini udah Jumatan aja. Nah, bagian mak aja lagi pengen ibadah kali.
biji mata lo meledak ibadah kayak gini. Ono ikutin, tujuh mampir ke ono lagi begitu. Disinilah kita, ya kan, sekali lagi kekurangan, ketidaknyamanan, kefakiran yang identik itu adalah, mohon maaf, kita lebih rendah dari orang lain, tapi sesungguhnya Allah memberikan hadiah dengan kefakiran. Bukan hanya finansial, tapi urusan sosial dan kesehatan. Ya, sering kali kita kalau lagi kurang enak badan, ya sholawat tibil qulub, nggak berhenti-berhenti. Sholawat berangkat terus, ya kan? Apalagi kalau ada yang berangkat ya, jauh perjalanan, ya apalagi kalau sampai nyebrang laut, ya itu yang namanya sholawat busro nggak berhenti-berhenti, ya kan? Ini artinya bahwa ketidaknyamanan, kekurangan itu bukan satu hal yang perlu kita khawatirkan, tapi itu cara Allah memberikan hadiah sehingga mudah-mudahan menjadi zinah, ya, bukan hanya satu ibadah tapi menjadi zinah, perhiasan kita. Yang kedua, wasyukru zinatun ni'mati. Syukur itu adalah perhiasan nikmah, kenikmatan. Man lam yasbir ala balahi, ujiannya banyak. Kadang syukur, sabar, tapi kadang-kadang ya Allah, puasa udah, sedekah udah, emang apa kita sih? Emang ada orang lain, begitu kata dia. Berarti kurang sabar. Walam yaskur ala na'mai, enggak pernah bersyukur atas nikmat-nikmatku. Ucapan tasbih jarang, tahmid kadang-kadang, ya, alhamdulillah. Makanya begitu. Kita enak kalau sholat di Al-Mujahidin, ya. Kalau ada yang alhamdulillah, alhamdulillah enak. Sebab kalau tempat lain, alhamdulillah, kayak orang kepanasan, kayak dapat gorengan yang baru matang. Pasti enggak, alhamdulillah. Penting kita melafazkan itu sebab urusan syukur bukan cuma alhamdulillah, tapi ada gerakannya, ada buktinya. Makanya kalau CCTV dilihat, alhamdulillah, orang berjalan tangannya ke kotak, orang sembari ngeberesin kain tangannya ke kotak. Itu bentuk daripada syukur. Bahwa syukur nggak cukup dengan alhamdulillah. Begitulah Rasul ngajarin Umar. Nggak cukup, tapi harus ada pembuktian. Maka kita sabar, kita alhamdulillah, bersyukur itu adalah bagian zinatun nikmah, perhiasan kenikmatan. Wa huwa sababul ibqa'an ni'am al-mawjudah, itulah kemudian sebab kenikmatan itu terus kita dikasih kalau kita kemudian bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah jelas syukur itu membawa pertambahan kenikmatan dari Allah. Yang ketiga, was-sabru zinatul bala, sabar itu perhiasan dari bencana, cobaan, ujian. Maka rawa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan klausul buat kita dengan sabdanya, as-sabru sitrun minal kurubi wa aunun anil khutubi. Sabar itu sebagai pembatas kita dari sifat meratap dan keputusasaan.
udah sabar banget gua. Nah, itu berarti belum sabar. Sebab sabar itu kayak ada garisnya. Dia membatasi kita dari kurung sifat yang berlebihan, merasa udah paling sabar, merasa udah paling diam. Dengan sabar itu seakan-akan kita diminta menggariskan diri kita dari sifat-sifat yang kurung berlebihan. Yang keempat, wa tawadu zinatul hasabi. Tawadu itu adalah zinatul hasabi, perhiasan dari hasab. Hasab ini kalau kita buka Qamusul Muwahhid, kamus bahasa Arab itu al-hasabu huwa nasab. Hasab ini adalah nasab, keturunan. Ya, biasanya engkongnya diem aja. Ya. Itu cucunya diem baik. Ya. Lu sakit nih? Kagak. Dia bukan sakit, emang dari engkongnya begitu, orang ada omongnya. Ya. Biasanya begitu. Tapi yang lemes banget ya. Itu ke bawah biasanya recet itu. Ya. Maka tawadu kita ya, lebih menahan diri kita, merasa Allah berikan kemampuan diri kita untuk menahan, itu menjadi zinatul hasabi, perhiasan buat keturunan kita. Al-Imam Al-Maududi menyatakan bahwa innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang itu lagi bikin cerita, ahadis, cerita, omongan, ceritaan, liman ba'dahu, buat orang yang hidup setelahnya. Jadi kita begini nanti bakal jadi cerita buat anak-anak kita, orang yang hidup setelah kita. Bocah ngobrol, bareng main game. Lu tadi sembahyang subuh, bayang tuh aki-aki pada kumpul, pada ngapain sih kalau subuh? Ngaji, ya kan? Makanya lu ngaji begitu. Ini jadi ahadisun ba'da. Lama 5 tahun, 10 tahun tuh bocah ngomong, ya. No, aki-aki nggak pada kumpul lagi di Masjid Al-Mujahidin. Katanya temennya, lah udah pada mati. Siapa yang mau kumpul udah pada mati, ya kan? Lalu bagaimana? Gantian kita yang ngumpul. Nah, ini menjadi ahadis, cerita buat orang setelah kita. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka bikinlah cerita yang baik selagi kita masih hidup, masih sadar. Sebab kalau udah hidup tapi nggak sadar akan repot. Dikit-dikit ya kan, ngambil kain sarung, bajunya dimasukin, diuntal-untal, ya kan, dia gembol begini. Ya, mau kemana po? Tetangganya nanya, mau kemana po? Malam-malam. Gua mau Isra, begitu katanya. Isra kan perjalanan malam. Ya, mau mana po malam-malam? Mau gua mau Isra. Berarti lagi kurang sadar. Ya, lagi ngambek mau Isra kan begitu. Kadang-kadang mau gembol, mau kemana? Mau pulang. Beberapa orang, Nyai mau kemana sih? Gua mau pulang, Ji. Lah kan ini rumahnya bukan. Ini rumah orang, gue nginep malam, gue mau pulang. Padahal di rumah dia, berarti lagi nggak sadar. Maka fakun hadisan hasanan liman wa'a. Mumpung kita sadar, mumpung kita masih ada, kita bikin cerita yang baik. Mana cerita yang baik ini? Oh, ini ada 60 orang. Ini ada 20 orang, 30 orang, cepek nih masjid, ya kan? Ini artinya bahwa cerita ini, ya, bocah warawiri kan pada nengok kemari. Aki-aki ngapain sih? Aki-aki ngapain sih? Gitu. Berarti menjadi cerita, dari mana? Habis nonton aki-aki.
Mengapa aki-aki tonton? Tahu ya kan, aki-aki lagunya gitu. Malam gue dibangunin, mengapa? Berisik banget, acola, ya berisik banget aki gitu. Nggak apa-apa, itu jadi cerita dia untuk orang setelah kita, zinatul hasad. Kemudian yang kelima, wal hilmu zinatul ilmi. Ada ustadz kita namanya Ustadz Halimi ya. Itu kalau lihat orangnya kan kalem ya, Ustadz ya. Sesuai namanya. Ada Ustazah Lutfiyah, kalem banget ya. Ya Ustadz, kalau kita salam, assalamualaikum Ustazah, waalaikumsalam. Yang nggak kenal nanya, itu Ustazah sakit ya. Lo bukan sakit, emang namanya aja lembut ya kan? Tapi dia nyautnya kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama kayak kita kalau puasa pertama. Karena kalau puasa pertama tuh anak kita pada munggah ke rumah. Ada yang bawa belewah, ada yang bawa timun suri, ya, ada yang bawa kue putu mayang, ya, ada yang bawa selendang mayang, ya. Pada bawa tuh yang gedean bawa, ya kan. Kalau emaknya malah emang lagi nyangin sayuran di dapur, bawanya lagi jegeg banget. Tahu pak jegeg? Nyender begini jegeg aja. Jegeg. Ya. Di atas balik nyender. Datang anaknya, assalamualaikum mbak. Anak kan nanya sama emaknya, mak, gini dah, mengapa? Bapak ngapa sih sakit ya? Lah, bapak lagi puasa itu. Lah, itu kayak orang sakit bukan puasa. Biasa hari pertama. Datang yang kedua, assalamualaikum mbak. Karena udah jam 3, udah rega-rega itu kalau ngelihat kecoa udah kayak ngeliat korma. Itu kalau di pertama tuh, siapa yang salamnya kenceng jarang kita main. Assalamualaikum Pak Haji. Sama terusannya hari pertama. Tapi kalau dari kedua ketiga, gancang dia. Kadang-kadang lupa, ya kan. Begitu pulang dari mana-mana, bininya ngerokin. Dia enak badan Pak ya, iya dikerokin. Ya, begitu dikerokin mukeh. Begitu keluar bakso gelinding. Kata bininya, bukannya sahur pakai tekokak tadi ya? Bakso dah. Ini bininya apa yang nyingkap-nyingkap? Bener tahu doang sama tekokak. Apa yang keluar bakso? Makin segar kemari. Itu namanya hilm. Hilm itu kalem. Zinatul ilmi, dia perhiasan ilmu. Orang semakin berilmu, ya kan semakin kalem. Kita semakin duduk di majelis, orang ngomong apa kayak biarin, kita mendengarin aja, ya. Sebab kata Nabi, la takhaf, nggak usah takut dengan yang membahayakan kita selama Allah tidak mengizinkan. Jadi nggak usah takut. Dibikinin susu, jangan minum susu. Ya udah nggak dibikinin bagaimana? Ya minum aja, baca Bismillah. Karena ada tuh Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un. Mudah-mudahan ini nggak bahaya. Ya emang sih semalam ngopi di sono ngopi, di mari ngopi, sono ngopi sampai 5 gelas ngopi. Ini ngopi nyusu nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sehat kan begitu. Jangan ditahan sampai celang-celang. Ya. Ini artinya bahwa sekali lagi ya kan hilm. Orang bikin kita marah, ya udah jangan terlalu dianggap serius. Orang bikin kita senang, jangan terlalu serius. Sebab senang sama nggak senang batasnya sedikit, kata Nabi, sitrun. Cuman satu benang doang.
Maka ahbib man ahbabta, kalau senang sama sesuatu biasa aja, jangan berlebihan. Haulama, seperlunya aja. Begitupun kita kesel sama orang, gondok sama orang, wa abgid godibaka, kesel sama orang, gondok sama orang, gak demen sama orang, haulama, seperlunya aja. Nggak usah sampai 7 keturunan. Keturunan kebakar gua, nggak usah. Seperlunya aja. Itu namanya hilmun. Kelembutan itu sebagai perhiasan kita menuntut ilmu. Yang terakhir disebutkan wazalmu wattazallulu zinatul muta'allimi, ya. Bahwa merasa rendah, tazallul, merasa lebih rendah dari orang lain, itu adalah zinatul muta'allim, tanda perhiasan kita sebagai penuntut ilmu. Imam Bukhari itu nulis satu bab dalam kitabnya Sahih Bukhari, khauful mu'min ayyahbatu amaluhu fahuwa la yash'ur. Kekhawatiran beliau kepada orang mukmin amalnya batal tapi dia nggak ngerasa. Itu ditulis oleh beliau, namanya Imam Ibrahim At-Taimi. Itu selalu kalau ada muridnya mau nyontok, kata dia, ini la ara nafsi mukadziban. Jangan ngelihat saya, ngelihat yang lain aja. Saya mah pembohong, saya mah pendusta. Masih banyak yang lain yang bisa ditiru. Artinya merasa rendah. Ada Imam Ibnu Mulaika, ketemu sahabat 120 orang, mi'ah wa isrina nafaran. Ketemu sama Nabi, hidup sejaman sama Nabi, wafat beriman di hadapan Nabi. Wa akhadtu, aku berguru dengan salasina sahabian, 30 sahabat Nabi. Kata beliau, falam aro, dari 30 ini imanuhu ka imani Jibril. Enggak pernah saya ngelihat imannya kayak ngerasa iman Jibril. Selalu ngerasa lebih rendah. Kita pengen soleh, jadi orang soleh, boleh nggak? Boleh nggak? Harus. Lihat yang udah pada mati itu, yang diundang sama Kick Andy. Kan Kick Andy ngundang tuh orang-orang yang mati suri. Ditanya, jawabannya sama, pengen jadi orang soleh. Kalau ada duit mau sedekah, kalau nggak ada ya doa. Orang-orang yang mati suri hidup lagi, rata-rata diundang ngomongnya begitu, sesuai yang lo sampaikan. Laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau dikasih kesempatan sebentar aja, fa'atasaddaqu wa akum minas sholihin, jadi orang soleh. Jadi kalau kita pengen jadi orang soleh, boleh nggak? Harus. Jadi orang soleh harus. Yang kagak boleh itu merasa lebih soleh dari orang lain. Ah, begitu doang ngajinya. Itu yang kagak boleh. Ngajinya udah bener, ngajinya udah bener, cuman begitunya yang kagak. Temannya datang, nah orang yang mau ngikut biarin, pakai ini kagak boleh. Ngerasa dia lebih baik daripada orang, tapi ngerasa soleh harus. Bagian ntar nih mau Ramadan, wah kita ada kajian itikaf tuh. Supaya datang duluan, ngerasa lebih dulu, padahal ada yang duluan, cuman sakit perut.
Ya, buang air aja dia duluan. Ini kita kadang-kadang kata Imam Bukhari, amal itu langsung gugur, amal itu langsung gak jadi apa-apa. Kenapa? Ngerasa lebih baik, lebih soleh dari orang. Nggak ada tadalulnya, nggak ada ngerasa lebih hina, lebih rendah dari orang. Makanya ibu-ibu kalau penutupan pengajian suka nanya, bagaimana kita biar anak kita pada soleh? Gampang. Jawabannya cuma satu, kawinin sama si soleh. Itu anaknya jadi soleh semua. Ini anak siapa? Ini anak soleh. Ini anak si soleh. Ini anak soleh juga. Lo anaknya soleh semua. Besok mantar malam minggu nih, anak kita perawan. Ada yang datang ke rumah Rejaka, tanya, Neng, emang terus namanya siapa? Udin, Mak. Jangan. Mak pengen anak pada soleh, gitu. Nyari yang namanya soleh aja. Ya, yaudah terus saya suruh ganti KTP-nya Mak begitu. Udin solehin, ya kan? Artinya soleh. Ya. Ini yang merupakan bagian, ini menjadi zina, menjadi perhiasan buat kita. Mudah-mudahan nanti di ke-8 ini enak, ada perkataan Abu Bakar. Ini kalau kita sambung ada perkataan Umar, sambung lagi ada Utsman, sambung lagi Ali. Ya, perkataan-perkataan yang memang secara sanad dan keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, dan ini bisa menjadi bagian kita ngobrol sambil sahur, ngobrol sambil buka puasa, karena ini semua itu adalah bagian perkataan kibar sahabah yang mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan sehat badan kita, gampang enteng kita, ringan beribadah, panjang umur kita. Tadi juga Ustaz Hanan doain kita ya, agar mudah-mudahan Sya'ban ini menjadi bagian wasilah kita ketemu Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah litathhiril qalbi. Rajab kemarin fungsinya membersihkan hati. Wa Sya'ban litathhiril badani wal ibadati. Dia memperkuat ibadah kita. Jadi ibadahnya kuat sekarang, Sya'ban, bukan Ramadan. Dari sekarang. Setarnya dari sekarang. Mulainya dari sekarang, baca Quran. HP-nya dilihat. Udah disahadatin belum HP-nya? Jangan belum syahadat. Tandanya syahadat, HP-nya udah ada Qurannya. Berarti udah bersahadat. Kalau belum, wah masih kafir ini HP kita. Kok jadi sahadatin? Udah mau Sya'ban, mau Ramadan. Di rumah, kalau emang ganti ordeng sekarang. Ini udah 10 hari terakhir lagi ribut ordeng aja. Kita keburu habis Ramadannya. Ya. Yang rasanya ada waktu sehat, keluangan punya sempat. Ya, mau munggah, mau nyekar, mumpung kelihatannya nih seminggu ini rada penter. Ya, kita nggak tahu nanti apa hujan lagi apa gimana. Mudah-mudahan Sya'ban ini fungsinya litakwiyatil ibadah, menaikkan frekuensi beribadah kita, sehingga nanti Ramadan litathhirir ruh, ruhnya udah bersih, ruhnya udah selesai. Sehingga mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rajab-Rajab yang udah pergi, dan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan dengan Sya'ban-Sya'bannya Allah, sehingga mudah-mudahan wabaligna Ramadan, wabaligna Ramadan, wabaligna Ramadan, ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana wa awsil muradana wa haqqiq amalana. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan mewujudkan keinginan kami terus bersama orang-orang soleh. Ya Allah,
bersama orang-orang baik di Masjid Jami Al-Mujahidin ini ya Allah. Berikan kesehatan DKM kami, Ustaz Saiful dan yang lainnya. Berikan kesehatan, kekuatan orang tua kami, Bapak Haji Mahfud dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua min ahlil khair wa min ahlil jannah. Wajma'na ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Wa rahmatullahi lana bi ni'matil istiqamah. Wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasibtakullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.